Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Senang masih bisa berjumpa dengan Anda semua. Selamat melanjutkan puasa kita. Hari ini kembali saya mengajak Anda untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya harta miliknya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat dia, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik dan pakaikanlah kepadanya. Kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapatkan kembali." Maka mulai mereka bersuka cita. Tetapi anaknya yang sulung sedang berada di ladang. Ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia dengar bunyi seruling dan nyanyi tari-tarian. Lalu ia memanggil seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkan kembali anak itu dengan selamat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing pun untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau telah bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapatkan kembali." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini kita mendengar bahwa orang pemungut cukai dan orang-orang berdosa datang makan bersama Yesus. Lalu orang Farisi agak marah. "Kenapa gurumu makan bersama dengan orang berdosa?"
Satu hal yang mau saya pelajari dari sikap hidup Yesus adalah siapapun punya hak yang sama untuk menikmati keselamatan. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau kita merasa diri kita selamat, tidak pernah berbuat dosa, mari kita ajak orang berdosa supaya mereka bertobat. Bukannya kita menjudge orang berdosa, mengucilkan mereka. Lalu apa artinya kita beriman kepada Allah kalau bukan datang mencari yang hilang lalu membawa mereka kembali kepada Allah? Maka Yesus memberi perumpamaan tentang anak yang hilang. Bahwa Bapa mengasihi siapapun, baik anak bungsu maupun anak sulung. Bapa tidak membeda-bedakan mereka. Bapa selalu memberikan yang terbaik yang menjadi bagian mereka. Dan Bapa mengajarkan kepada kita, menunjukkan kepada kita hatinya yang penuh belas kasih yang harus kita tunjukkan dalam hidup kita kepada orang lain. Hati yang berbelas kasih kepada orang-orang berdosa. Bukannya kita menjauh mereka. Pada zaman sekarang ini, orang menjauhi orang-orang berdosa. Menjauhi orang-orang yang kena sakit. Bukan itu tugas kita. Tugas kita adalah, panggilan kita adalah datang agar membawa keselamatan, membawa harapan bagi mereka yang kehilangan harapan. Itulah kenapa Allah datang mengunjungi Anda dan saya. Mari Bapak Ibu, kita patut bersuka cita. Bukan menjudge orang, tapi bersuka cita. Karena orang berdosa mau kembali untuk bertobat. Jangan sampai kita menghalang-halangi orang berdosa untuk kembali bertobat. Jangan sampai kita hanya melihat kesalahan dan kelemahan orang lain, lalu lupa melihat bagaimana mereka juga berjuang untuk bangkit dari kedosaan mereka, untuk semakin setia pada perintah Allah. Kalau kita merasa diri kita jauh lebih baik dari orang lain, tunjukkan itu dalam sikap kita dengan membawa mereka semua kembali kepada Allah. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kembali kami bersyukur untuk semua berkat yang Kau berikan kepada kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa bagi orang-orang berdosa, orang-orang yang dikucilkan. Dampingi mereka dengan kekuatan-Mu sendiri Tuhan. Agar mereka terus berjuang untuk tidak lemah karena merasa dikucilkan atau ditinggalkan, tapi percaya hanya kepadamu, Allah yang Maha Rahim, Allah yang berbelas kasih, Allah yang mau mengampuni siapapun. Biarlah Engkau sentuh hati mereka terus Tuhan, untuk terus bangkit memperbaharui hidup mereka. Biarlah mereka juga kelak akan menjadi saksi-saksi pertobatan bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka. Berkati mereka selalu Tuhan. Berkatilah kami semua, agar kami saling mendukung satu sama lain. Bukan melihat kelemahan orang lain, tapi mengajak semua orang untuk setia kepada. Kami puji Engkau Bapa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.